pelajarannya cuma menasehati doang. Aduh. Seru kalau sama Pak Ibnu. Ya. Saya lebih suka guru yang seperti Pak Ibnu, yang tidak pernah marah. Terus kalau ada salah jangan dipilih, terus sebaiknya menasehati saja, ditegur, jangan marah, kasar. Oke. Saya suka yang seperti itu. Kalau dari Bu Sadia yang disukai apa? Sadia yang saya sukai, Sadia juga suka sama saya. Kalau misalnya ada surat apa, saya yang maju surat. Jadi Nisa sangat suka kalau misalkan ditunjuk untuk maju ke depan ya. Ya. Terus ke Pak Juni apa yang disukai? Kalau sama Pak Junai disukainya saat keluar pelajaran, disuruh keluar berolahraga di luar. Oh, berarti lebih suka pelajaran di luar kelas ya. Ya, terima kasih ya Nisa. Selanjutnya Nisa, pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam belajar di kelas? Lalu kalau kesulitan, pelajaran apa yang paling sulit menurut kamu? Kadang-kadang itu matematika, kadang tematik. Kalau ada yang nggak tahu, tanya teman atau tanya guru. Selain tanya teman, tanya guru, kalau misalkan ada yang tidak tahu, apa yang kamu lakukan lainnya? Orang tua? Iya, Tanya orang tua juga. Pernah browsing enggak? Tahu browsing? Cari jawaban di internet? iya pernah. Ya, baik. Yang terakhir Nisa. Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah orang tuamu juga membantu Nisa kalau belajar di rumah? Iya, kalau misalnya saya tidak tahu, dari di rumah aku dikasih tahu. Jadi ketika belajar orang tuamu mendampingi ya? Ayah, ibu, apa ibu saja? Ibu, Oh, ibu saja. kalau ibu nggak bisa cari buku dulu. Cari guru juga. Suka kalau belajar didampingi oleh ibu atau belajar sendiri? Belajar sama ibu. Oh ya. Terima kasih ya Nisa ya. Saya suka dengan cara mengajari baik orangnya, tidak terlalu marah. Dia sedang mengajar, tidak suka marah. Kalau saat yang lainnya dijelaskan atau kan aku di misalnya guru sudah marah, juga belajar harusnya sendiri ribut, gak mau dengar guru, jelasin. Oke, terima kasih ya. Kemudian yang kaitannya dengan Bu Sadia, apa yang kamu sukai dari cara ngajar Bu Sadia? Oke. Sekarang kalau sama Pak Junai, yang kamu sukai dengan Pak Junai apa? Oh sama ya, kalau belajar di luar kelas. Selain itu ada enggak? Ya, baik. Sekarang masih Desti. Jadi kamu senang dengan cara ngajar guru yang tidak suka marah ya, atau suka menjelaskan sampai jelas ya, seperti Bu Is tadi. Sekarang di kelas ketika belajar, apakah kamu juga pernah mengalami kesulitan belajar? Coba jelaskan. Kesulitan belajar apa yang kamu alami? Belajar matematika kadang kalau nggak ngerti tanya, belum ngerti tanya terus sampai ngerti pun harus bisa dijelasin dengan guru. Oh, matematika ya yang paling sering mengalami kesulitan ya. Tapi biasanya juga tanya ke bu guru enggak? Kalau ke temanmu siapa yang sering kamu tanyai? Oh, Aldi berarti pinter ya Aldi ya. Jadi kamu suka sekali kalau misalkan minta bantuan teman ya. Baik, terima kasih Desti. Selanjutnya Desti, di rumah ketika belajar itu kamu didampingi orang tua enggak? Coba jelaskan. Sama ibu.
Ibu mendampinginya nyarikan jawaban atau memberi nasihat ataukah membuatkan teh, minuman, makanan? Coba jelaskan. Dijelasin pertamanya kata soal-soal yang kami ngerti, nanti dijelaskan evaluasi gitu. Oh, iya, berarti senang sekali ya kalau belajar sama ibu ya. Ya, terima kasih ya Tisti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Baraka Ramadana dari kelas 6A yang diajari oleh Bu Ismarini. Saya sama Bu Ismarini Senang senang karena belajar karena Bu Ismarini itu orangnya baik. Ya kalau dia marah kan memang kesalahan anak murid kayak gitu. iya. Terus yang kamu sukai sangat belajar sama Bu Is apa? Ya kadang suka lucu-lucu kayak gitu. Oh, juga suka humor juga ya. Ya. Kalau sama Bu Sadia yang kamu sukai apa? Kalau bisa dia, ya saya sering disuruh dia membaca doa Yasin gitu. Berarti suka sekali kalau misalkan diberi kesempatan untuk membaca ya. Ya. Enggak. Sama Pak Junai Ya kalau Pak Junai suka ngelawak ya. sama yang kasih humor juga ya. Jadi tadi Raka sudah bagus, sudah bisa menyebutkan hal yang disukai dari guru-guru ya. Terus ketika belajar apakah Raka mengalami kesulitan belajar? Ya Pak. Apa kesulitan belajarnya? Coba jelaskan. Matematika Pak. Matematika juga. Kalau matematikanya kesulitan, kadang tanya dengan teman. Hmm. Kalau belum tanya teman itu, kadang nanya ke guru. Ya. Berani ya tanya ke Bu Guru ya? Ya, Bagaimana cara bertanya ke Bu Guru? ya kadang nanya, Bu ini gimana nih? Kadang Oh, belum ngerti. ya langsung ya. Ya, Ya. Terakhir, Raka kalau belajar di rumah apakah juga sering didampingi orang tua? iya Pak. Siapa yang sering dampingi Raka? Kadang ayah, kalau ayah ada kerja, ibu. Jadi ayah dan ibu sering dampingi ya. Ya, Raka seneng nggak kalau belajar didampingi oleh ayah dan ibu? senang Pak. Belajar dengan Pak Ibnu, senang dengan pelajaran matematika, Ya, kenapa kok seneng belajar matematika? karena kalau nggak bisa masih bisa dibantu. Masih jadi dibantu. Jadi, apakah kamu memang suka cara mengajar gurumu di sekolah? Saya suka bisa main, Main apa? belajar, bisa bercanda. Oh, Guru oke, terima kasih ya. Terus kalau sama Bu Sadia? dan Bu Sadiah itu biasanya disuruh maju. Hmm, Saya suka banget kalau disuruh maju. ya, selanjutnya kalau sama Pak Junai, Kalau sama Pak Juna itu gurunya tegas. tegas. Terus, Eh, kalau kalau selalu bercanda bisa dimarahin. tapi suka ya caranya Pak Junai kalau tegas ya. Terus di kelas ada juga kan kesulitan belajar. Kamu kesulitan belajar tentang apa? Kesusahan belajar bahasa Indonesia. Oh, malah bahasa Indonesia, tidak matematika ya? Ya. Cepat kamu jelaskan bahasa Indonesia yang susah itu yang bagian mana? Yang bagian biasanya sejarah gitu. Sejarah-sejarah menceritakan kembali. Nah, Kemudian di rumah, apakah orang tuamu juga sering mendampingi dalam belajar? iya. Siapa yang sering mendampingi kalian dalam belajar? Coba ceritakan. Biasanya kakak apa enggak ibu. Oh, kakak dan ibu. Nah, Dampingi dalam hal apa? ini dalam belajar menggambar biasanya kalau disuruh. Ka- Kalau susah dibantuin kan, jadi enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bibi, izinkan saya calon guru program diberi tugas untuk kegiatan lokal karya 3 nanti bersama kepala sekolah itu menggali tentang tantangan dan harapan guru di sekolah kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, nanti mohon dijawab dengan jujur saja. Kalau memang baik ya baik, kalau kurang
Yang pertama, Bibi, kaitannya dengan pelaksanaan pelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Apakah Bu Bibi sudah melaksanakan pelajaran yang berpusat kepada siswa? Tolong dijelaskan. Menurut saya berpusat pada siswa yang saya pahami ya Pak, menurut saya itu guru itu memperlakukan pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan siswa. Jadi terkadang memang di buku tema itu banyak materi-materi yang kalau diajarkan kepada siswa itu terlalu banyak atau memang dia materinya terlalu tinggi. Jadi saya sesuaikan dengan perkembangan yang ada di siswa saya sendiri. Saya pilih atau saya pilah-pilah yang esensial saya kasihkan kepada siswa, saya ajarkan materinya kepada siswa. Untuk pembelajaran berpusat pada siswa itu salah satunya kan banyak memberi kesempatan siswa untuk tampil ke depan. Berapa deh? Bisa dijelaskan misalkan Bu Bibi ngasih kesempatan anak untuk aktualisasi dalam hal apa? Oh ya, kalau di kelas 2 karena kelas 2 Pak, itu banyak sekali yang kadang materi itu tentang bermain peran. Jadi saya mengajak siswa untuk mempraktekkan bagaimana sih konteks antara materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa itu seolah-olah mengalami materi yang akan saya ajarkan. Misalnya dengan kemarin tuh ada materi tentang meminta tolong. Saya ajarkan untuk siswa bermain peran antara temannya, bagaimana sih cara meminta tolong yang baik, bagaimana cara meminta maaf yang baik. Ini kan ada pengukuran panjang benda, nah itu saya mengajak siswa untuk bisa memanipulasi alat peraganya itu. Selanjutnya Bu, ini kaitannya dengan harapan Bu Bibi terhadap sekolah kita ya. Jadi Bu sampaikan bahwa sebetulnya di sekolah kita ini masih kurang gitu ya. Terus harapan Bu Bibi kira-kira untuk 3-5 tahun ke depan itu apa yang kira-kira harus dilakukan agar pembelajarannya bisa semakin baik? Ya, yang pasti kalau misalnya untuk penunjang pembelajaran itu sarana prasarana Pak. Nah, kalau untuk kelasnya memang sudah baik, bangkunya sudah baik, tapi untuk penunjang dalam untuk pembelajarannya misalnya alat-alat peraga atau media pembelajaran yang bisa kita gunakan setiap hari, misalnya Infocus itu kan masih kurang Pak. Jika memang ada Infocus itu sangat memudahkan guru sekali untuk mengajarkan siswa tentang materi-materi yang abstrak bisa dikonkretkan agar siswa bisa menilai sendiri. Yang terakhir dulu ya. Oke, kaitan masih dengan kaitannya dengan harapan. Jadi tentunya guru itu selalu berupaya agar pembelajaran itu bisa berpusat pada siswa. Kemudian dengan keterbatasan sarana prasarana kita selalu berusaha memanipulasi agar anak itu bisa praktek langsung terhadap pembelajaran yang dilakukan guru. Nah, tentunya tadi Bu Bibi juga terbantu dengan adanya gotong royong dalam pembelajaran. Lalu pertanyaannya, kira-kira ke depan itu Bu Bibi dalam pembelajaran itu ingin seperti apa? Dalam segi apa Pak ini? Mengajar? Iya, cara mengajar atau apa yang Bu Bibi rindukan dalam kegiatan di kelas? Kalau saya pribadi ya saya ingin apa ya Pak, kira-kira mungkin terbantulah dengan adanya ya tadi media pembelajaran tadi. Kalau misalnya ada media, sebenarnya mengajar itu mungkin akan lebih mudah Pak, karena kan kalau anak sekolah dasar itu kan belajarnya tuh nggak bisa abstrak kalau menurut saya Pak, harus konkret. Jadi kalau misalnya ada Infocus saja kita bisa menghadirkan hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa hadirkan dalam kelas. Jadi saya berharap semoga nanti 4 tahun atau 5 tahun ke depan itu bisa terwujud. Baik, terima kasih Bu untuk jawaban Bu Bibi. Ini sangat membantu kegiatan kami karena nanti juga akan digunakan di langsung oleh kepala sekolah. Yang saya hormati langsung saja. Yang pertama, kami menyambut dan mengapresiasi dengan sangat baik akan telah diadakannya ya Tripusat Pendidikan, atau dalam hal ini yang dikomandoi oleh Bapak Ibnu selaku guru penggerak. Tentunya yang telah disampaikan tadi menjadi wawasan baru bagi kami selaku wali murid. Kalau saya menangkap sedikit apa yang disampaikan Bapak Ibnu tadi, sebuah pendidikan untuk
mencerdaskan anak kita itu bukan hanya tanggung jawab seorang guru pendidik di sekolah, tetapi tanggung jawab kita semua. Kalau dalam pusat pendidikan itu ada guru, ada wali muridnya, dan ada masyarakatnya. Kalau tiga komponen ini bersatu padu, bersinergi, insya Allah kualitas pendidikan anak-anak kita akan lebih maksimal dan akan lebih baik. Yang jadi pertanyaan bagi kami mungkin ya, kalau dari sisi pendidik, guru memang sudah kompeten di bidangnya. Yang jadi problem mungkin dari sisi yang kedua yaitu wali muridnya. Terkadang wali murid ini banyak berpikir anak saya sudah saya sekolahkan, taruh sebuah sekolah, lepas tanggung jawab, tidak mau ikut kontrol bagaimana perkembangan anaknya tersebut. Sebagai contoh, ketika anak mendapat tugas dari sekolah, tidak ada komunikasi yang baik antara pendidik di sekolah dan wali murid, ya tidak ada sinergisitas antara keduanya. Orang tua ke wali murid cuek dengan apa yang ditugaskan pada anak-anaknya, sementara guru juga mohon maaf kadang kurang respon juga terhadap kondisi ini. Jadi kalau saya boleh usul, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu, ada blog, ada WA group. Nah, mungkin ada beberapa wali murid yang istilahnya gaptek lah ya, untuk hal tersebut belum bisa. Ya, untuk mengantisipasi itu ada jalur manualnya juga. Kalau di sekolah PAUD mungkin ada buku penghubung ya. Ya, di SD pun tidak apa-apa, dibuat untuk wali murid tertentu dibuatkan buku penghubung. Dan yang ketiga yaitu antara guru, pendidik dengan masyarakat. Terkadang masyarakat juga cuek terhadap kondisi yang terjadi di sekolah yang di suatu tempat itu ada sekolahan. Masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya terhadap guru-guru atau pendidik di sekolah tersebut. Tidak ada peran atau ambil bagian dari sisi masyarakatnya. Nah, dengan adanya Tripusat Pendidikan ini diharapkan tiga komponen ini bersatu padu menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Nah, yang jadi pertanyaan kedua ini mungkin tadi dari beberapa penjelasan disampaikan, dari sisi masyarakatnya ini masih cenderung bingung seperti apa model atau bentuk kerjasama tersebut. Dari sisi masyarakat itu suruh ngapain sih? Kan kadang masih bingung seperti itu. Mau ikut kontribusi tapi tidak tahu langkah konkretnya. Nah, ini mohon untuk diberikan penjelasan atau pencerahan mengenai hal ini. Bapak Ibu yang saya